Jadi pesugihan ini kita dengan perempuan yang tidak kita kenal ini harus melakukan hubungan suami istri di sebuah makam keramat kayak gitu. Intinya kayak gitulah pesugihan ini. Dan si Burhan pun ketika suruh memilih ada 4 wanita ya di ruangan Simbah Muji ini, memilih salah satu. Nah, yang singkat cerita Burhan pun sukses ya. Setelah melakoni ritual pesugihan ini Burhan pun sukses berat ketika itu ya. Mobil udah 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sholli wa sholli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, Lucky Lovers, kembali lagi bersama saya Lucky Revolver dalam acara Lucky Revolver Vlog. Jadi pada video kali ini kembali saya akan menceritakan kisah mistis atau cerita horor yang mana kejadian ini baru terjadi ya, belum lama ini ya, kurang lebih pada sekitar 2020 ketika itu. Kejadian ini dialami oleh Kang Burhan. Jadi nama tokoh dalam cerita ini sudah saya samarkan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan lah ya. Jadi kejadian ini dialami oleh Kang Burhan, yang dimana Kang Burhan ini konon penuturannya ini pernah melakukan suatu ritual pesugihan gitu. Nah, ritual pesugihannya itu kayak gimana? Ya mungkin sebelum lanjut kepada ceritanya, angka baiknya ya bagi Lucky Lovers semua atau orang yang sedang menonton video ini yang belum subscribe dulu ya. Supaya apa? Supaya saya tambah bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, mudah-mudahan amal baik Lucky Lovers semua yang sudah subscribe dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat, beratus-ratus kali lipat, beribu-ribu kali lipat. Mungkin kita lanjut ke ceritanya Lucky Lovers. Jadi kejadian ini terjadi di kota Karawang Lucky Lovers ya. Kurang lebih pada sekitar 2019-2020 lah ya, antara sekitar itulah 2018, 2019, 2020 antara sekitar itu ya. Yang mana ketika itu ada seorang yang bernama Kang Burhan ya. Jadi Kang Burhan ini bentuk fisiknya ini, berbadannya ini bentuknya gemuk ya. Gemuk. Yang dimana ketika itu Kang Burhan ini adalah seorang wirausaha ya. Wirausaha mempunyai usaha di bidang konveksi lah ya. Ya seorang pengusaha di bidang konveksi, menjahit baju ketika itu. Baju, celana, dapat orderan dari sana, dari sini gitu kan. Nah ketika itu Kang Burhan ini menaksir cewek lah ya. Menaksir cewek, anggap namanya Surti. Anggap namanya Surti. Nah Surti ini keluarganya ini matre. Keluarganya ini matre. Yang dimana ketika Kang Burhan ini ngapel ke rumah Surti ketika itu kayak yang sinis gitu keluarganya ini, kayak yang sinis, kayak nggak nerima Burhan ketika itu. Dan ngapelnya pakai motor gitu. Akan tetapi ketika itu Kang Burhan ini ngapel ke Surti ini dengan membawa sebuah mobil yang lumayan cukup bagus. Wah, disambut dengan hangat Kang Burhan ini ya. Enak Burhan, yuk makan, minum, disajikan lah. Intinya orang tuanya Surti ini matre lah ya. Ayahnya Surti dan ibunya Surti ini matre. Ya mungkin termasuk Surti juga gitu. Singkat cerita pacaran lah Burhan ini dengan Surti, pacaran. Nah setelah pacaran singkat cerita menikah lah. Burhan ini dengan Surti menikah. Yang dimana ketika itu Burhan dan Surti ini rumahnya ini beda desa, tetangga desa lah gitu. Akhirnya Burhan ini menikah lah dengan Surti. Dan ketika Burhan menikah dengan Surti ini, orang tuanya Surti ini sama Burhan ini dibangunkan sebuah rumah. Ketika itu Burhan ini usahanya sangat
sangat sukses lah di bidang konveksi menjahit kayak gitu. Ada orderan baju menjahit di sini gitu kan. Dia ke sekolah-sekolah order baju misalnya sekolah A, SMPA, SMPB, SMAA, SMAB, SDA, SDB gitu. Mesen baju ke Burhan. Pokoknya sekian ribu dibikin sama Burhan itu. Ya omsetnya ini sangat wah lah ketika itu untuk pengusaha sekelas desa-desa kayak gitu. Akhirnya orang tua Surti pun dibangunkan sebuah rumah oleh Burhan yang lumayan cukup bagus lah rumahnya itu. Dan Burhan pun ketika itu membangun rumah yang cukup besar lah bersama Surti ini, dan tinggallah ketika itu pengantin baru ini, Burhan dan Surti ini, di sebuah rumah yang cukup mewah ketika itu. Singkat cerita, Burhan itu punya anak lah, Surti ini hamil, dan hamil punya anak lah. Punya anak, anggap anaknya wanita namanya Pipit lah ya. Anggap namanya Pipit. Nah setelah usia Pipit ini kurang lebih umur 3 tahunan, konon katanya Burhan ini terkena penyakit aneh. Penyakit aneh yang dimana ketika itu Burhan ini kalau makan ini mual. Jadi kalau makan ini mual, suka kemuntahin lagi makanannya itu. Dan kalau misalnya jam 12 malam ke atas, jadi kepalanya ini kayak yang ditusuk-tusuk sama jarum gitu. Ditusuk-tusuk sama jarum. Intinya mah ketika itu Kang Burhan ini beranggapan bahwa dirinya ini ada yang nyantet lah. Ada yang sirik terhadap usahanya. Kayak gitu. Tapi kalau ke dokter, ke rumah sakit, ini didiagnosa normal, detak jantung normal, aliran darah normal ketika itu. Tapi ketika jam 12 ke atas, kepala Burhan ini kayak yang ditusuk-tusuk sama jarum. Kepala Burhan ini kayak yang ditusuk-tusuk sama jarum. Yang dimana ketika itu penyakit yang dialami Burhan ini berlangsung cukup lama lah. Ketika itu kurang lebih Burhan ini 2 bulan ya. 2 bulan menderita penyakit aneh kayak gitu. Sampai yang dimana ketika itu badannya gemuk ini sampai menjadi kurus. Karena dia tidak pernah makan. Makan pun dipaksain 1 suap, 2 suap. Kalau makan banyak kemuntahin lagi, mual kayaknya. Kalau malam kayak yang ditusuk jarum ini tuh. Wah, sakit. Suka teriak-teriak kayak gitu. Sampai katanya jalan pun sampai sudah nggak bisa ketika itu. Jadi kaki ini kalau menginjak lantai, ini kayak yang sakit gitu. Jadi kaki ini sudah tidak bisa digerakkan. Ya Burhan pun ketika itu hanya tertidur di kasurnya ketika itu. Dia pun menghidupi keluarganya dengan sisa-sisa tabungan yang ada kayak gitu. Sampai waktu ke waktu, hari demi hari, usaha Burhan pun ambruk, akhirnya kolab. Yang dimana penuturan Kang Burhan ketika itu dirinya ini mempunyai ya kurang lebih 30 karyawan lah. 30 sampai 40 karyawan yang bertugas menjahit kayak gitu ya. Karyanya pun berhenti satu persatu. Dan Kang Burhan pun tidak bisa mengelola objekan-objekan yang ada, akhirnya ditolak lah. Karena apa? Dirinya sakit. Akhirnya karena sakitnya ini semakin parah, badannya ini Kang Burhan ini semakin kurus. Akhirnya si Pipit ini tidak tinggal di rumah Kang Burhan. Diambil oleh mertuanya gitu, ayah dan ibunya si Surti. Diambillah Pipit ini ketika itu, tinggal di ayah dan ibunya Surti. Akhirnya Kang Burhan pun berdua di rumah dengan Surti. Yang dimana ketika itu Surti, penuturan Kang Burhan ketika itu, karena jadi Kang Burhan ini yakin kalau Surti ini cinta dengan harta, bukan cinta tulus mencintai Kang Burhan. Karena apa? Ketika dia sakit, jadi Surti ini seolah-olah mengurus Kang Burhan ini tidak dengan hati kayak gitu. Tidak dengan hati, gimana sih ya? Perasaan suami ini selalu peka kayak gitu. Dan yang lebih mengenaskan lagi, lebih bikin Kang Burhan ini sakit hati terhadap Surti, yang dimana ketika Kang Burhan sakitnya ini semakin parah, Surti ini malah izin untuk mencari kerja ke luar negeri kayak gitu. Konon katanya ke Taiwan.
Taiwan, Korea atau Jepang gitu, antara 3 negara itulah. Anggaplah Taiwan lah ya. Ayah, jadi gini, kita kan sekarang sudah banyak utang. Ini mesin-mesin jahit ini semua udah dijual. Jadi mesin jahitnya ini dijual oleh Kang Burhan, ini semuanya ini dijual. Untuk apa? Mengobati penyakit Kang Burhan dan membiayai kehidupan rumah tangganya ketika itu kayak gitu. Tapi tetap ya Kang Burhan ini sudah berobat ke sana ke sini, tapi tetap penyakitnya ini tidak sembuh-sembuh ketika itu penuturan Kang Burhan ini. Badannya ini udah semakin mengurus gitu, udah semakin kurus. Yang dimana ketika Kang Burhan ini lagi parah-parahnya sakitnya ini gitu ya. Si Surti ini masih malah izin untuk bekerja, mencari kerja TKW ke negara Taiwan gitu. Kita kan utang banyak, ayah, kayak gini. Gimana kalau ibu nyari kerja lah ke Taiwan? Oh ya udah katanya. Kalau kayak gitu mah ya udah nggak apa-apa katanya. Padahal di dalam hatinya Kang Burhan ketika itu ya cobalah lihat lu suami lagi sakit lu malah pergi ke Taiwan gitu kan. Di dalam hatinya Kang Burhan ini tidak mengizinkan. Tapi apa boleh buat gitu. Dia Kang Burhan juga sudah tidak bisa bekerja untuk menghidupi keluarganya. Akhirnya membolehkanlah Kang Burhan ini agar Surti ini mengizinkanlah Surti ini untuk bekerja di Taiwan. Singkat cerita Surti ini bekerjalah di negara Taiwan. Ya, semenjak Surti meninggalkan Kang Burhan untuk bekerja di negara Taiwan itu, Kang Burhan ini tinggal di rumah sendiri. Makan sendiri, nyuci baju sendiri. Uang udah habis ketika itu. Tidak mempunyai uang sepeser pun Kang Burhan ketika itu penuturannya. Kurang lebih 2 bulan setelah ditinggalkan Surti. Penyakitnya semakin parah ini. Penyakitnya ini semakin parah Kang Burhan ini. Yang dimana ketika itu pada minggu-minggu pertama setelah Surti ini pergi ke Taiwan, Surti ini seminggu 2 kali, seminggu 3 kali sering menelpon Kang Burhan, kadang PC gitu ya. Tapi setelah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan Kang Burhan ini meninggalkan Surti ini meninggalkan Kang Burhan. Surti ini tidak menelpon Kang Burhan. Jarang menelpon Kang Burhan, bahkan penuturan Kang Burhan ini tidak pernah menelpon dan mengabari Kang Burhan sama sekali ketika itu. Kang Burhan pun nyuci baju sendiri, makan sendiri ketika itu, ngutang ke tetangga, ngutang ke teman ketika itu. Yang dimana ketika itu Kang Burhan ini berharap Surti ini mentransfer uang lah ke Kang Burhan ini, Surti ini mentransfer uang atau gimana, tidak pernah sama sekali ketika itu. Mertuanya Surti yang notabene ini tetangga desa dengan Kang Burhan ini tidak pernah sama sekali menengok Kang Burhan selama Kang Burhan ini sakit. Kang Burhan ini sebatang kara lah ketika itu di rumahnya itu. Dan ketika itu kurang lebih setelah 5 bulan Kang Burhan ini ditinggalkan oleh Surti ya, Kan kalau di bulan-bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga ini meskipun misalnya Surti ini jarang menelpon, jarang mengasih kabar kepada Kang Burhan. Kang Burhan ini masih bisa ngepoin Facebook sama IG gitu. Ngepoin Facebook sama IG-nya Surti kayak gitu. Ada Surti lagi dipoto-foto di Taiwan nih. Sering posting lah di media sosial gitu. Tapi setelah 5 bulan kok nggak bisa dibuka. Media sosialnya Surti ini nggak bisa dibuka. Yang dimana Kang Burhan ini diblok oleh Surti ini, diblok gitu. Singkat cerita udahlah semakin kesel lah Kang Burhan ketika itu. Ketika dia kaya raya gitu ya. Orang tuanya Surti sangat welcome sekali. Surti ini sangat welcome sekali. Dan ketika dia jatuh miskin dan sakit, tidak ada yang menghargai dia gitu. Tidak ada yang iba sama Kang Burhan ini. Nah, pada suatu ketika si Kang Burhan ini pada malam hari sedang tertidur, Kang Burhan ini bermimpi. Jadi di dalam mimpinya ini Kang Burhan ini sedang berada di bukit.
di sebuah bukit pegunungan ketika itu. Pegunungannya nggak tahu pegunungan apa. Yang dimana ketika itu Kang Burhan ini bermimpi dirinya itu didatangi oleh seorang kakek-kakek. Dan setelah Kang Burhan ini didatangi oleh kakek-kakek ini menasihati Kang Burhan. Nah, kamu ini saat ini sedang diguna-guna, sedang disantet, sedang diteluh oleh seseorang. Ditunjukkanlah, disebutkan namanya orang yang menyantet dan mengguna-guna Kang Burhan ini ketika itu. Si A gitu kan. Oh iya kek, si A ini usahanya ini sama dengan saya. Usaha konveksi. Itu saya harus gimana kek? Yang dimana ketika itu sosok kakek-kakek yang ada di mimpinya Kang Burhan ini memberikan satu bunga melati kepada Kang Burhan. Dikasihlah bunga melati tersebut kepada Kang Burhan dan berpesan bahwa, nak, kamu nanti makan bunga melati ini sama kamu makan. Setelah kamu makan bunga melati ini, mudah-mudahan kamu sembuh dari penyakit kamu ini. Dan ingat, kalau kamu sembuh dari penyakit kamu ini, kamu harus datang kepada kakek. Datang kemana kek? Terus kakek namanya siapa? Kata Burhan ketika itu. Panggil aja kakek Mbah Muji katanya. Mbah Muji. Terus saya harus mendatangi kakek kemana? Kamu pengen kaya kan? Nak, kata kakek itu. Ya pengen sih kek, saya utang banyak kayak gini. Ya udah, kamu temuin tuh si Jamal. Ya, jadi si Jamal ini adalah temannya si Kang Burhan. Yang dimana ketika itu si Jamal ini pernah menawari pesugihan kepada si Kang Burhan. Jamal ini adalah seorang pengusaha kaya raya. Dia usahanya di bidang material ketika itu. Dan jujur Jamal ini menawarkan ketika itu kepada Kang Burhan ini, lu mau nggak kita melakukan ritual pesugihan nih, gue udah sukses kayak gini nih. Ketika itu Burhan nggak mau ketika itu. Gua dari usaha ngejahit aja udah tercukupi lah kata itu. Ya udahlah, ketika itu ditinggal oleh Jamal. Dan Jamal pun sukses lah ketika itu dalam usaha materialnya ketika itu. Singkat cerita, setelah Burhan ini bermimpi bertemu dengan Mbah Muji itu, ketika bangun dari mimpinya, di kasurnya Kang Burhan ini melihat satu buah bunga melati. Dan sesuai dengan instruksi yang ada di mimpinya itu, bunga melati tersebut oleh Kang Burhan ini dimakan lah ya. Dimakan, yang dimana anehnya ketika dimakan, badan Kang Burhan ini sangat segar sekali gitu. Sangat segar. Dan seolah-olah sakitnya hilang lah. Setelah sakitnya hilang ketika itu, Kang Burhan ini menceritakan, datang ke si Kang Jamal temannya itu, menceritakan hal tersebut. Dan ketika itu si Kang Jamal ini menuturkan bahwa, Han, udah saatnya lu mendatangi Mbah Muji. Ya, yang ada di mimpi itu Mbah Muji. Mbah Muji itu siapa mal? Kata si Kang Burhan gitu. Kuncen di Gunung Anu kayak gitu. Maksud lu kuncen pesugihan? Iya, itu kuncennya. Lihat, saya sukses karena Mbah Muji mal. Karena Mbah Muji, Han, kata si Jamal gitu. Terus gimana? Ada tumbal nggak? Kata si Burhan ketika itu. Pesugihan ini enaknya tidak memakan tumbal, Han. Tidak memakan tumbal. Terus apa aja syaratnya? Udahlah, lu jangan banyak tanya. Besok jadwal gua ketemu Mbah Muji. Lu ikut dah dengan gua. Singkat cerita, Burhan dengan si Kang Jamal pun pergi lah. Pergi ke sebuah pegunungan yang ada di kota Bandung. Gitu. Yang dimana ketika itu di pegunungan tersebut ada sebuah makam keramat namanya itu makam Nyai apa gitu, saya lupa makam Nyai apa. Pergi ketika itu si Kang Burhan ini dengan si Kang Jamal. Setelah Kang Burhan dengan Kang Jamal tersebut sampai di tempat
di kaki gunung lah, di sebuah kaki gunung. Kang Jamal pun memarkirkan mobilnya ya di tempat warung-warung yang biasa dirinya ini memarkir mobil, dan naiklah ke gunung tersebut. Kang Burhan itu ketika itu dengan Kang Jamal ini naik gitu. Dan dia di tengah-tengah gunung, di tengah-tengah perbukitan itu ada rumah gubuk lah, rumah gubuk. Yang dimana ketika itu Kang Burhan ini dengan Kang Jamal ini masuklah ke rumah gubuk tersebut. Setelah masuk, di rumah itu terdapat seorang kakek-kakek yang dimana kakek-kakek tersebut bernama Mbah Muji. Dan sosok Mbah Muji ini adalah sosok yang dilihatnya dalam mimpinya si Kang Burhan ketika itu kayak gitu. Kang Burhan ini shock lah, ada kaget ketika itu. Lah, Mbah kok mirip kakek-kakek yang ada di mimpi saya, Mbah, katanya. Ketika itu Mbah Muji ini cuma tersenyum dan menjelaskan bahwa memang sudah saatnya kamu Burhan melakoni pesugihan ini. Ini sudah takdir kamu, Han, kata si Mbah Muji ketika itu. Ketika itu si Jamal, si Burhan ini tidak ngomong sepatah kata pun, belum ngobrol sepatah kata pun dengan Mbah Muji ini. Tapi Mbah Muji ketika itu sudah meramal keadaan Burhan. Memang kayak gitu, Han. Kita kalau sedang ada di atas, banyak orang yang mendekati kita. Banyak orang yang pengen berteman dengan kita. Tapi kalau kita sudah ada di bawah, orang-orang itu ya meninggalkan kita begitu saja. Makanya, Han, kamu harus jadi orang kaya lagi. Mbah tahu usaha kamu sedang bangkrut. Istri kamu meninggalkan kamu. Anak kamu meninggalkan kamu. Mertua kamu meninggalkan kamu. Kamu banyak utang di mana-mana. Banyak yang lagi utang. Ketika itu Burhan pun terpelongo ya dengan penjelasan kakek itu, si Mbah Muji ini. Lah kok gue belum cerita apa-apa kok dia udah tahu, kata Burhan ketika itu. Jamal pun cuma senyum-senyum. Ya memang si Mbah Muji ini sakti katanya. Mbah Muji ini sakti, Han, katanya. Jadi gimana, Han, kata si Mbah Muji ini. Kamu siap untuk melakoni pesugihan ini? Ketika itu Burhan ini bertanya kepada Mbah Muji. Bah, ini ada tumbalnya nggak, Bah? Kalau ada tumbalnya saya mundur, Bah. Saya nggak mau, Bah. Tapi kata Muji ini nggak ada tumbalnya, Bah. Kata Jamal ini nggak ada tumbalnya, Bah. Memang ini nggak ada tumbal, pesugihan ini nggak ada tumbal, Han, katanya. Ya kalau nggak ada tumbal saya siap, kata Burhan ketika itu. Akhirnya ketika itu Burhan pun diajak ke ruangan sebelah. Jadi di rumah si Mbah Muji ini, kuncirnya ini ada 2 ruangan lagi. Ketika Burhan ini diajak ke ruangan sebelah, itu ada 4 orang perempuan yang sedang duduk di ruangannya Mbah Burhan itu. Mbah Muji itu. Kamu milih mana, Han, wanita-wanita itu? Nah, jadi intinya kayak gini ya, Lucky Lovers. Jadi pesugihan ini kita dengan perempuan yang tidak kita kenal ini harus melakukan hubungan suami istri di sebuah makam keramat kayak gitu. Intinya kayak gitulah pesugihan ini. Dan si Burhan pun ketika suruh memilih ada 4 wanita ya di ruangan si Mbah Muji ini, memilih salah satu, nah si A gitu kan. Misalnya wanitanya siapa ya? Meli lah ya, si Meli gitu. Saya sama Meli aja, Mbah. Ya udah, bawa katanya. Nah, ketika itu Burhan ini suruh kembali lagi ke ruangan yang ada si Jamal itu ya. Dan ketika itu si Mbah Muji ini membawa 2 orang wanita. Yang satu ini namanya Meli, yang satu misalnya namanya Rosa gitu ya. Nah si Rosa ini adalah pasangannya si Jamal gitu, kayak gitu. Dan dijelaskan ketika itu oleh Mbah Muji ketika itu ya. Jadi, Han, ini pasangan kamu ini si Meli. Jadi nanti kamu intinya kayak gini lah. Setiap 6 bulan sekali kamu harus balik lagi ke sini dan melakukan hubungan suami istri lagi dengan si Meli ini di makam keramat yang nanti akan kita tunjukkan jalannya. Tempatnya akan kita tunjukkan. Dan yang ini misalnya tadi siapa namanya? Rosa ya. Dan si Rosa ini udah jadi pasangannya si Jamal katanya. Kayak gitu. Dan nanti ketika kamu sudah melakukan hubungan suami istri dengan si Meli ini misalnya ya, si Meli ini nanti
salah satu dari kamu ini ada yang kaya raya, ada yang sukses gitu. Tapi salah satu bisa si Melinya gitu, bisa kamunya Han. Dan kalau kamu sukses nanti, kamu jangan menyia-nyiakan si Meli. Kamu harus berbagi harta yang kamu dapatkan dari hasil pesugihan ini dengan Meli, kayak gitu. Dan kamu harus kembali ke pemakaman keramat ini, ke tempat saya ini setiap 6 bulan sekali, kata Mbah Muji ketika itu. Ya sebagai contohnya inilah si Jamal, kata Mbah Muji itu. Jamalnya yang sukses nih gitu. Yang dimana ketika itu si Burhan ini melihat Jamal ini memberikan uang kepada si Rosa ini, ya kurang lebih 1 miliar 2 miliaran lah gitu, banyak lah dari hasil pesugihannya itu. Jadi kita harus berbagi lah dalam pesugihan tersebut. Ya singkat cerita, si Burhan pun diantar oleh si Mbah Muji ini dengan Meli ini ke makam keramat yang ada di gunung tersebut gitu. Jadi konon makamnya ini makam Nyai apa gitu, Nyai Genit atau apa gitu, lupa saya. Pokoknya dekat Tangkuban Perahu katanya, tempatnya itu. Ya udah gitu bercocok tanam lah ya, singkat cerita si Burhan ini bercocok tanam dengan si Meli gitu. Sudah bercocok tanam dengan si Meli, Jamal pun sama gitu ya, bercocok tanam dengan si Rosa gitu. Intinya berjinah lah, mereka itu di sana itu berjinah. Setelah selesai bercocok tanam, kembali lagi ke kita singkat aja lah ya, kembali lagi ke ruangan ke tempat rumahnya si Mbah Muji ini. Dan di briefing, nanti di antara kamu ini ada yang kaya, kalau nggak Meli lu Han, kata Mbah Muji ini. Dan kalau salah satu kalian dari kalian ini sukses, jangan melupakan pasangan kalian. Kalau Meli yang sukses, lu harus ngasih uang nanti setiap 6 bulan sekali ke si Burhan, Mel. Dan kalau lu Han, lu yang sukses, lu harus kasih uang ke si Meli setiap 6 bulan sekali. Akhirnya oke lah deal ketika itu. Akhirnya si Burhan pun dengan si Kang Burhan dengan si Kang Jamal pun pulang ke Kerawang. Nah, setelah pulang ke Kerawang, setelah nyampe rumah, Kang Burhan pun menunggu-nunggu hasil dari pesugihan itu. Pesugihan yang katanya tanpa tumbal gitu kan. Menunggu-nunggu udah sehari, udah 2 hari. Kok tidak ada uang datang, gepluk gitu, nggak ada uang datang. Ini si Mbah Muji ini ngebohong apa gimana, kata si Kang Burhan ini kan. Dan di hari yang ketiga, si Kang Burhan ini mendapatkan telepon lah dari temennya ya. Yang dimana temennya ini adalah orang yang membeli semua peralatan konveksinya si Kang Burhan ketika itu. Jadi ketika itu Kang Burhan ini memiliki 40 mesin jahit dan 30 mesin obras. Yang dimana ketika itu Kang Burhan ini menjual semua mesin tersebut, mesin jahit dan mesin obras itu ke temannya ini. Anggaplah dengan harga misalnya 400 juta lah, misalnya aja contoh gitu. 400 juta. Dan ketika itu temannya ini menelpon, Han, ya ada apa bro? Ini gua jual lagi dah mesin jahit dan mesin obras inilah sama lu. Emang kenapa? Lah nggak tahu nih, gua nggak ini katanya. Intinya pengen dijual lagi lah ke si Burhan ini. Dengan harga berapa? Dengan harga 50 juta aja sok, gak apa-apa. Gua lagi butuh duit gitu. Jadi Burhan ini menjualnya 400 juta dan kurang lebih jarak 5 bulanan lah ketika itu. Si temennya itu pengen dibeli lagi ya oleh Burhan dengan harga 50 juta. Itu udah nonsen gitu, udah nggak masuk akal kalau menurut pemikiran logika. 50 juta, wah murah amat kata Burhan dalam hati. Waduh bro, 3 hari lagi dah, gua kasih waktu 3 hari, ntar gua kabarin lu. Udahan jangan kemana-mana ya, jangan lama-lama ya, gua lagi butuh duit, kata temennya itu. Kalau lebih dari 3 hari, gua ke orangnya nih, ininya mesinnya katanya. Udahlah ditutup teleponnya. Akhirnya ketika Burhan pun berpikir, apa ini karena pesugihan itu kayak gitu kan.
Akhirnya Burhan pun kepikiran dengan Jamal. Gue minjem uang aja ke si Jamal katanya kan. Datanglah ketika itu Burhan ini ke rumahnya Jamal. Mal, diceritakan lah. Gue minjem uang 50 juta. Ya udah nih, gue kasih nih 70 juta katanya. Kata Jamal. Dikasihlah ketika itu Burhan ini dilebihkan 70 juta oleh Jamal. Hanya dibeli lagi ya, mesin jahit, mesin obras itu dibeli lagi. Yang dimana ketika itu keesokan harinya banyak lagi orderan yang diterima oleh Burhan ketika itu. Dari SDA, dari SDB, dari SDC, dari SDD, SMP, SMA. Semua baju-baju sekolah ini pengen menjahit ke Burhan. Hanya karyawan-karyawan yang tadi hilang ini dipanggilan lagi, karyawan-karyawan ini dipanggilin lagi, yuk kerja lagi di saya, kata Burhan ini, kerja lagi di saya. Yang dimana penuturannya dalam waktu 1 bulan dari semenjak dirinya ini melakukan ritual pesugihan itu, dia sudah mendapatkan uang 2 miliar. Kurang lebih setelah 1 bulan ini, sudah mendapatkan uang 2 miliar. Dan bisa membeli lagi kendaraan mobilnya yang sudah terjual. Motornya yang sudah terjual ketika itu. Yang dimana ketika itu, istrinya ini dengan mertuanya ini belum tahu kalau Burhan ini sudah sukses lagi. Bukan penuturan ya. Jadi anggapan mertuanya Burhan ini masih sakit-sakitan, masih banyak utang, masih miskin ketika itu. Ya kurang lebih setelah 1 minggu dari itu, ada telepon Burhan ini dari istrinya ya, dari Bu Surti ini. Yang dimana teleponnya ini kayak gini. Intinya Surti ini meminta cerai lah kepada Burhan. Ya kurang lebih ketika itu sudah 8 bulan lah kurang lebih ya. 8 bulan 9 bulanan Surti ini meninggalkan Burhan. Gak ada kabar sama sekali, dan setelah ngasih kabar ini Surti ini meminta cerai. Dengan alasan yang tidak jelas ketika itu. Dan ketika itu Burhan pun udah inilah iyain aja lah ketika itu Burhan. Ya udah kalau mau cerai kayak gitu kan. Terus anak gimana? Sempat nolak Burhan itu ketika itu sempat nolak, tapi Surti ini bersikukuh ya. Minta cerai, dan akhirnya ya diiyahin oleh Burhan. Dan tidak lama setelah itu mertuanya pun menelepon Burhan. Intinya jangan ganggu Surti lagi. Jangan ganggu Surti lagi, dan lebih baik ya kamu dengan Surti ini pisah aja lah, kata mertuanya ketika itu kayak gitu. Tidak lama, seminggu atau beberapa minggu setelah itu datang surat talak ya. Kepada Burhan ini datang surat talak dari pengadilan ketika itu. Yang singkat cerita, Burhan pun sukses ya. Setelah melakoni ritual pesugihan ini, Burhan pun sukses. Sukses berat ketika itu ya. Mobil udah 3, sepeda motor udah banyak. Karyawan ini udah bertambah lagi. Dan Burhan ini kemana-mana sering sama Jamal ya. Temennya itu sering sama Jamal. Singkat cerita, ketika itu Burhan ini mendengar dan juga melihat gitu ya. Ketika itu Burhan ini lagi nongkrong dengan Jamal. Ada seorang laki-laki yang lewat ke depan rumahnya, tokonya Jamal. Dan laki-laki itu asing bagi Burhan ketika itu. Burhan ini bertanya kepada Jamal ketika itu, Mal, itu cowok itu siapa kok? Gua baru lihat nih di desa kita cowok itu. Oh itu misalnya si Budi misalnya. Oh itu si Budi, dia baru pulang dari Taiwan, kata si Jamal ke si Burhan ketika itu. Dari Taiwan katanya. Emang dia tinggal di mana? Itu tetangga desa kita katanya kan, kata Jamal ini. Yang dimana ketika itu si Budi ini penampilan ini mentereng lah ya. Mobil mewah, rumah baru dibangun ketika itu si Budi ini. Dan sudahlah kejadian tersebut berlalu. Singkat cerita, pada suatu hari, pada suatu ketika, ya ketika itu Burhan ini lagi sedang nongkrong aja ya di rumah barunya gitu ya. Jadi bukan rumah baru, jadi rumahnya ini direnovasi lagi dan menjadi besar ketika itu. Datanglah ketika itu orang tuanya Surti kepada Burhan ketika itu. Dengan menangis-nangis ketika itu. Yang dimana ketika itu orang tuanya Surti ini menginginkan untuk Burhan ini rujuk kembali dengan Surti.
dengan alasan ini anak nanti gimana, ayahnya gimana, bla 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 gitu. Burhan pun ketika orang tuanya Surti, ibu dan bapaknya Surti ini datang ke Burhan, ya udah terlanjur sakit hati lah ya. Dia datang ke gua, dia pasti udah tahu gua kaya raya lagi kayak gitu. Udah tahu gua kaya raya lagi. Dia lihat gua ya karena uang kayak gitu. Hanya menolak lah ketika itu. Burhan ini menolak ajakan orang tuanya Surti untuk rujuk lagi gitu. Dan tidak lama setelah itu, beberapa hari kemudian, Burhan pun mendapatkan telepon lagi dari Surti. Yang dimana ketika itu konon katanya Surti ini mau pulang. Minggu depan ini mau pulang ke Indonesia gitu. Dan Surti ini di telepon ini sambil nangis-nangis. Meminta maaf kepada Burhan dan ingin rujuk kembali dengan Burhan ketika itu. Menangis-nangis. Burhan pun udah terlanjur sakit hati. Burhan pun menolak lagi ajakan Surti ini. Singkat cerita, seminggu kemudian Surti ini datang ke Indonesia, pulang ke Karawang. Dan pada suatu ketika Surti dengan orang tuanya Surti ini datang ke rumahnya Burhan ketika itu. Dan ketika itu Burhan pun menyambut orang tuanya Surti, dan Surti ini dipersilakan masuk ke dalam rumah. Dan ketika itu Surti dengan orang tuanya Surti ini menyampaikan maksud kedatangannya, ingin supaya Surti ini dengan Burhan ini rujuk kembali dengan membawa anaknya si Pipit ini. Ketika itu udah berumur 4 atau 5 tahunan lah. Surti pun menangis-nangis ketika itu di depan Burhan gitu. Dan sampai sujud-sujud di kakinya Burhan ketika itu Surti ini ingin rujuk kembali dan meminta maaf gitu atas tindakan-tindakannya. Ketika itu Burhan ini belum terlalu kesal yang teramat sangat gitu. Kesal, tapi ketika itu Burhan ini hati kecilnya ini, ya udahlah, gua akan lupakan Surti yang dulu gitu dan akan menikah lagi dengan Surti yang sekarang gitu. Saya akan melupakan masa lalu Surti gitu. Intinya kayak gitulah. Ingin memaafkan kesalahan Surti, intinya kayak gitu. Karena apa? Karena melihat anaknya Pipit kayak gitu. Singkat cerita, Burhan pun meminta waktu 1 minggu kepada Surti. Ya udah, saya kasih waktu 1 minggu. Nanti jawabannya saya kasih tahu. Jawabannya saya bakal rujuk lagi dengan kamu atau tidak, kata Burhan ketika itu kayak gitu. Dan ketika itu Burhan pun menanya-nanya tentang Surti. Terus kamu selama ini 5 bulan meninggalkan saya dalam keadaan sakit kayak gitu. Saya di rumah sendiri. Ibu kemana aja, kata Burhan itu kepada orang tuanya Surti. Tidak pernah nengok saya. Saya makan pun nganjuk ke sana ke sini, ngutang ke sana ke sini. Terus kamu ke Surti nanya, kamu nelpon gak pernah, ngasih kabar saya gak pernah. Sosial media semuanya diblokir. Kamu ini gimana? Ya ketika itu Surti ini menjelaskan bahwa ketika itu bekerja di Taiwan ini ketat sekali. Kalau ketahuan membawa HP aja dipecat, intinya kayak gitulah. Terus selama ini gaji kamu kemana? Kata Burhan ini, tidak pernah mentransfer saya. Kata Burhan itu ketika itu kayak gitu. Tidak pernah mentransfer saya kamu itu. Mendengar kayak gitu, orang tuanya Surti ini kaget. Kaget orang tuanya Surti ini. Emang Burhan, kamu tidak pernah ditransfer oleh Surti? Tidak pernah, Bu. Gitu. Akhirnya ketika itu kayak orang tuanya Surti dengan Surti ini kayak ada sesuatu rahasia yang disembunyikan. Ya singkat cerita, pertemuan tersebut berlalu lah. Kejadian tersebut berlalu, sudah lah. Burhan pun mengasih waktu untuk menjawab keinginan Surti ini untuk rujuk dengan Burhan ini 1 minggu. Nah, di selang menunggu waktu-waktu tersebut, Burhan ini ketemu dengan temannya Surti. Temannya Surti perempuan. Yang dimana ketika itu temannya Surti ini punya sosial media juga yang berteman dengan Surti.
Yang dimana ketika itu temennya Surti mah tidak diblokir, tidak diblokir pertemanannya oleh Surti. Dan temannya Surti ini adalah teman SMA-nya Burhan ketika itu kayak gitu. Nah, ketika Burhan ini lagi nongkrong gitu ya, makan bakso penuturannya ketika itu. Datang temannya Burhan ini yang temannya Surti juga gitu. Han, katanya lu udah cerai ya dengan Surti? Ya iya udah cerai. Emang kenapa katanya? Lihat Han. Jadi diperlihatkanlah IG dan FB-nya ketika itu, yang dimana ketika itu Surti ini selingkuh dengan si Budi. Jadi kan tadi ini Burhan ini melihat cowok asing ya yang ada di desanya, yang penuturan Jamal itu adalah si Budi yang baru pulang dari Taiwan. Ya, di sosial medianya, di IG dan FB-nya ini foto-foto Surti dengan si Budi ini sangat mesra sekali. Dipeluk, ada yang lagi ciuman ketika itu di sosial medianya ini. Hanya Burhan pun naik pital ketika itu, pantas aja. IG gua diblok, FB gua diblok, sosial media gua semua diblok. Dia tidak pernah tidak pernah mengabari dia kayak gitu. Intinya Surti itu selingkuh lah dengan cowok yang bernama Budi itu. Burhan meyakini hal tersebut dari mana, Lucky Lovers? Jadi dari tanggal postingan foto-foto yang diposting di sosial medianya ini. Oh tanggal segini, bulan segini, oh iya gue lagi sakit. Gue ini lagi sakit parah sekali, kata Burhan ketika itu. Dia malah selingkuh gitu. Oh dia ini tanggal segini ini pas FB gua ini diblokir, IG gua diblokir, bahkan nomor handphonenya aja diblokir ketika itu. Hanya mendengar hal tersebut, Burhan pun membulatkan tekadnya untuk apa? Untuk tidak rujuk lagi dengan Surti, kayak gitu. Hanya setelah 1 minggu tiba, Burhan pun menyampaikan lah keinginannya ini datang ke rumahnya Surti dan ke rumahnya mertuanya Burhan, menceritakan bahwa Burhan, saya tidak mau lagi rujuk dengan Surti gitu, menceritakan maksudnya kayak gitu. Ketika itu Surti menangis dan akhirnya orang tuanya Surti pun membuka suatu rahasia yang dimana intinya kayak gini lah. Jadi Surti ke orang tuanya mah ngomong uang hasil kerja di Taiwan ini ditransfer ke Burhan. Kalau ke Burhan ngomong uang kerja yang ada di Taiwan ini, hasil kerja yang ada dari Taiwan ini ditransfer ke orang tuanya Surti. Padahal selama ini si Surti ini sudah ditipu oleh si Budi. Yang dimana pada saat mereka di Taiwan ini mereka itu pacaran dan menjalin hubungan. Dan Budi ini tidak lama kerja di Taiwan ini tidak lama. Dan berjanji Budi ini pengen menikahi Surti. Dan ketika itu gaji Surti ini semuanya ini transfer ke Budi. Dengan diiming-iming akan dinikahi dan akan gaji Surti ini akan dibangunkan rumah oleh Budi ketika itu. Yang mengaku ketika itu ini rumah udah jadi setengah nih. Saya mau bikin kolam ikan, ditransfer lagi. Gajinya ketika itu puluhan juta, lumayan cukup besar ketika itu. Yang pada akhirnya singkat cerita Budi ini kabur. Si Budi ini yang menipu si Surti ini kabur. Dicari oleh mertuanya Surti ke rumahnya, ini kabur, tidak ada di rumahnya. Si Budi ini kabur. Ya akhirnya intinya si Kang Burhan ini tidak menerima lagi Surti ya, karena dia sewaktu Kang Burhan ini masih sakit-sakitan gitu. Surti ini tidak pernah peduli ya terhadap si Kang Burhan. Dan Surti ini selingkuh intinya dari Kang Burhan ketika itu. Tapi ketika itu Surti, tetangganya, mertuanya Kang Burhan, tidak ada yang mengetahui kalau Kang Burhan ini kayanya ini karena ritual pesugihan kayak gitu.
Ketika itu usaha Kang Burhan ini semakin maju, usaha si Kang Jamal ini semakin maju. Nah, pada suatu ketika itu Kang Burhan ini pada malam hari kurang lebih jam 9, Kang Burhan ini tidak bisa tertidur. Sudah jam 10 belum juga tertidur. Akhirnya Kang Burhan ini pergilah ke warung kopi depan rumahnya, ngopi lah ketika. Ngopi sambil ngerokok. Sampai jam 11, sampai jam 12 ngantuk belum juga timbul ketika itu. Kang Burhan ini belum timbul rasa kantuknya. Penuturnya sampai jam 1 sampai jam 2 tidak juga bisa tidur. Yang dimana ketika itu warung kopinya ini sudah mau tutup. Ya. Jam 2 ini sudah mau tutup, jam 2 malam lah. Dan Kang Burhan pun pulang ke rumahnya. Nah, ketika Kang Burhan ini sudah pulang ke rumahnya, Kang Burhan ini mengambil handphonenya karena dia tidak bisa tertidur, iseng-isenglah membuka YouTube Kang Burhan ini. YouTube ini dibuka-buka sama Kang Burhan ini. Yang dimana ketika itu Kang Burhan ini membuka suatu ceramah yang ada di YouTube ini, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali kalau nggak salah. Ustadz Zulkifli Muhammad Ali atau Ustadz Zulkifli lah. Yang dimana ketika itu Ustadz Zulkifli ini di dalam YouTube-nya ini bercerita tentang hari kiamat. Gitu. Dan ketika itu ketika menonton Kang Burhan ini, ketika menonton ceramahnya Ustadz Zulkifli itu membuka nanti hari kiamat ini kayak gini. Yang intinya Ustadz Zulkifli itu ketika itu menceritakan masalah neraka. Jadi orang-orang yang bersekutu dengan iblis, gitu, menyembah iblis, bersekutu, intinya pesugihan, muja, itu hum fiha khalidun, di nerakanya ini kekal, tidak ada ampunan baginya. Itu sudah termasuk syirik gitu. Hanya ketika si Kang Burhan ini menonton ceramahnya Ustadz Zulkifli ini, Kang Burhan ini sontak menangis. Kang Burhan ini menangis sedih tentang apa yang telah dilakukannya ketika itu kayak gitu. Akhirnya hari demi hari Kang Burhan ini sering ya menonton ceramahnya Ustadz itu gitu. Sampai pada akhirnya Kang Burhan ini bertekad untuk meninggalkan ritual pesugihannya itu. Gitu. Yang pada akhirnya pada suatu ketika ada temannya Kang Burhan, si Kang Jamal ya, nyamperlah ke si Kang Burhan ini. Han, ayo kita ngelakukan ritual lagi nih. Ini sudah 6 bulan kata si Kang Jamal ini. Hanya Kang Burhan ini menceritakanlah niat dan tekadnya ini untuk berhenti melakukan ritual pesugihan tersebut. Yang dimana ketika itu kata si Kang Jamal, lu yakin Han, nanti lu bakal miskin lagi katanya, kata si Jamal ketika itu. Ya udah mah gak apa-apa dah, gua kalau miskin kalau ini juga gak apa-apa lah. Sekarang gua udah terima, udah pasrah kepada Allah. Ya gua nggak mau pesugihan lagi katanya. Gua pengen hidup apa adanya lah sekarang mama, kata si Kang Burhan ketika itu. Akhirnya ya udahlah ditinggal oleh Jamal. Jamal pun melakukan ritual lagi ketika itu. Dan singkat cerita, selang 2 minggu dari kejadian tersebut, orderan sepi. Tidak ada lagi orang yang memesan untuk menjahitkan baju. Gaji karyawan sudah tidak tergaji lagi karena orderan sepi. Satu persatu karyawannya menghilang. Minta berhenti dari Kang Burhan ini. Yang dimana gedung yang CP-nya itu dijual oleh Kang Burhan. Sampai mesin jahitnya ini dijual kembali oleh Kang Burhan ini, dijual kembali sisa 1. Dari yang tadinya 70 mesin jahit, sisa 1 dijual. Rumahnya yang baru dibangun itu dijual. Karena apa? Utang makin numpuk, makin kesini makin numpuk. Dijual untuk membayar utang. Yang dimana ketika itu penuturan si Kang Burhan ini, rumah yang tadi udah dibangun yang bagus itu udah dijual. Dan dia hanya tinggal di rumah kecil gubuk. Dia itu membeli rumah kecil ini dari hasil sisa-sisa tabungan dia gitu. Membeli rumah kecil ya persegi lah, nggak luas-luas amat ketika itu.
Akan tetapi ketika itu Kang Burhan ini sudah yakin bakal terjadi kayak gini, dan ya gua harus istiqomah. Yang dimana Kang Burhan ketika itu tidak lepas sholat 5 waktu di masjid, terus berdoa meminta ampunan kepada Allah, sholat tahajud, sholat duha gitu. Tapi tetap utang makin numpuk ya, utang makin numpuk, bukannya makin kaya, makin numpuk, sampai semuanya terjual, sisa rumah dan 1 mesin jahit ketika itu. Tapi alhamdulillah ya, kesini selang udah 6 bulan kejadian tersebut, ada lagi lah orang yang memesan baju gitu, 2, 3. Ya Kang Burhan ini dari sana lah hidupnya ini ya, dari hasil menjahit lah, dari hasil menjahit. Cukuplah untuk makan sehari-hari, tapi belum kaya ketika itu. Dan pada hari berikutnya, udah 1 bulan 2 bulanan, Kang Burhan ini bermimpi didatangi Mbah Muji. Yang dimana dalam mimpinya ini Mbah Muji ini datang ke Kang Burhan, ini mukanya serem banget, mukanya serem sekali ketika itu penunjukan Kang Burhan ini. Dan Mbah Muji ini mengancam kepada si Kang Burhan ini, lu sekarang harus mati. Tidak ada lagi toleransi bagi lu, sekarang lu harus mati. Tidak lama lagi kamu akan mati. Yang dimana ketika itu sering ya, kurang lebih 3 kali ya, sampai 5 kali Kang Burhan ini didatangi oleh si Mbah Muji ketika itu. Didatangi oleh Mbah Muji yang mengancam bahwa si Kang Burhan ini akan mati dalam waktu dekat-dekat ini. Akan tetapi ketika itu si Kang Burhan ini ketika mendapatkan ancaman dari si Mbah Muji ini dalam sosoknya itu, dalam mimpi ini Kang Burhan ini sering didatangi oleh sosok-sosok jin kayak ular, kayak genderuwo gitu, yang mengejar-ngejar dia. Tapi itu di dalam mimpi gitu. Tapi seolah-olah mimpi itu nyata. Nah, karena ketika itu Kang Burhan ini suka habis sholat isya suka ngobrol dengan para kiai di masjid gitu, para ustadz. Ada menceritakanlah tentang pengalaman hidup Kang Burhan ke salah satu ustadz yang ada di masjid ketika itu. Karena dia takut dengan ancaman Mbah Muji ini. Yang dimana ketika itu ustadz yang ada di masjidnya si Kang Burhan juga ini seorang yang ustadz tapi punya ilmu hikmah juga gitu. Dan akhirnya singkat cerita mah ditolonglah. Ya kalau misalnya kamu benar istiqomah di jalan Allah dan udah tobat, kata ustadz itu, udah jangan takut dengan ancaman-ancaman setan, dengan ancaman-ancaman jin. Itu cuman ancaman. Toh yang menjadikan kita mati dan hidup ini kan cuman Allah, kata ustadz itu. Ya diberi wejangan lah oleh ustadz itu Kang Burhan ini sampai imannya kokoh dan tidak takut dengan ancaman-ancaman yang datang dalam mimpinya tersebut. Sampai pada akhirnya mimpi tersebut hilang ya. Kang Burhan ini tidak pernah mimpi lagi. Dan dari waktu ke waktu, hari ke hari, penghasilan Kang Burhan ini naik lagi ya, omsetnya naik. Dari 1 mesin jahit dia dapat keuntungan lagi, beli lagi mesin jahit jadi 2 mesin jahit kayak gitu. Sampai pada saat ini Kang Burhan ini menjadi seorang pengusaha yang sukses ya. Yang sukses dalam bidang konveksi. Kayak gitu Lucky Lovers. Ya mungkin gitu Lucky Lovers ceritanya ya. Mudah-mudahan menghibur. Ya, sebenarnya ceritanya cukup panjang tapi saya singkat ya. Saya singkat juga, ini udah cukup panjang kayak gitu. Ya mungkin kalau ada yang bertanya, istrinya Kang Burhan ini sekarang gimana Bang keadaannya? Ya konon katanya penuturan Kang Burhan ini, Bu Surti ini agak sedikit stres gitu. Sekarang ini agak sedikit gila, terganggu jiwanya gitu. Agak gila lah, agak stres gitu. Ya nggak tahu kenapa. Ya mungkin gitu aja loh kalau ya cerita pada video kali ini. Mudah-mudahan menghibur dan ambil pelajaran atau hikmah yang terdapat dalam cerita ini gitu. Yang jeleknya buang lah, yang bagusnya ambil. Yang bagusnya apa? Ya kita kalau melakukan dosa ini ya tobat gitu.
Kita jangan pesimis terhadap surga gitu. Waduh, gue banyak dosa, apakah gue harus masuk surga? Apakah gue berhak masuk surga? Ya jangan pesimis kayak gitu. Karena surga ini diciptakan tidak untuk orang-orang yang nol dari dosa, kayak gitu. Jangan pesimis lah. Kalau misalnya kita sudah melakukan pesugihan gitu, kita sudah berzina, kita sudah membunuh orang, apalagi kita sudah nipu orang gitu. Ya jalan satu-satunya apa? Ya tobat. Fakultus takbiru robbakum innahu kana ghafaro. Kalian minta ampun kepada saya, kata Allah kan gitu. Saya ini Maha Pengampun gitu. Janganlah kita meminta-minta, intinya meminta sesuatu kepada jin atau setan dari golongan jin kayak gitu ya. Dengan cara apa? Pesugihan gitu. Dengan cara pesugihan, janganlah. Di Islam juga kan saya sering mengasih tahu ya di video-video saya, di Islam juga kan ada pesugihan ya. Dengan cara apa? Salat duha, bersodako, banyak baca Al-Quran. Nah, itu pesugihan dalam Islam. Ya sugih itu kan kaya gitu. Islam juga ada caranya gitu untuk membuat seorang itu kaya. Sugih cara Islam yaitu sodako, salat duha, tahajud, berdoa kepada Allah gitu. Jangan kita meminta hal-hal sesuatu dengan menggadaikan keimanan kita dengan cara pesugihan. Itu sama aja kayak kita ini menyembah iblis. Kita pesugihan ini meminta sesuatu yang bukan kepada Allah gitu, memintanya kepada iblis gitu. Kan Allah juga pernah berfirman dalam Al-Qur'an ya, alam ahad ilaikum ya bani adama ala ta'budu syaiton innahu lakum adu mubin. Kamu jangan menyembah setan, jangan meminta pertolongan kepada setan. Dia musuh yang nyata bagi kamu gitu. Dia itu musuh. Wa ani buduni haza siratu mustaqim. Sembahlah aku, nanti kamu pasti menemukan jalan yang lurus kayak gitu. Udah ada semuanya ini dalam Al-Quran, cara-cara kaya gitu, cara-cara untuk mendapatkan kekayaan, harta, jabatan. Terus nanti kalau kita menjabat ini harus kayak gimana? Kita kalau usaha, kita seorang pedagang ini harus bagaimana? Ada semuanya dalam Al-Quran gitu. Mungkin kayak gitu aja Lucky Lovers ya cerita pada video kali ini, mudah-mudahan menghibur. Dan terima kasih kepada Lucky Lovers semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dan tidak lupa juga saya mendoakan kepada Lucky Lovers semua, Allahumma inna nas'aluka bi'anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka mananu badius samawati wal ard jul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Mudah-mudahan Lucky Lovers semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, diberikan rezeki yang melimpah. Bagi yang sedang sakit, Lucky Lovers semua bagi yang sedang sakit atau keluarganya yang ada yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang masih sehat, mudah-mudahan diperpanjang nikmat sehatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disakitkan lagi sampai dia wafat. Dan yang paling utama, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat darinya. Mungkin gitu aja Lucky Lovers ya cerita pada video kali ini, mudah-mudahan menghibur. Akhirul kata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.